Pemerintah akhirnya membayar uang diat sebesar 7 juta rial untuk membebaskan TKW Satinah yang didakwa membunuh dan mencuri uang majikannya Jumat kemarin. Sudah ada dua narasumber kami di studio yang akan membahas tema ini, dilihat dari sudut pandang pemberitaan. Dan narasumber pertama ada wartawan senior dari Majalah Tempo dan juga Pak Bambang Harimurti, dan juga wartawan senior dari Jakarta Post, Cornelius Purba. Selamat pagi Bapak-Bapak. Nah, ini kita ke Pak Purba terlebih dulu. Ini bagaimana kasus diat ini dipandang dari sudut pemberitaan media massa? Pertama, kita sangat bersimpati kepada keluarga dan kepada orang-orang yang menghadapi hukuman yang serupa. Dan kita mengerti pemerintah dalam posisi yang sangat sulit. Tidak dibantu, dikritik, dibantu juga dikritik. Tapi ini akibat dari polisi kita yang mengirimkan pembantu yang tidak berpendidikan. Selama ini berlangsung, hal-hal ini akan terjadi secara terus-menerus. Dan juga bisa dimengerti kekacauan rekrutmen dari awal tidak pernah terbenahi, walaupun sudah ada lembaga khusus menangani ini. Tetapi juga ada orang yang juga mengatakan, apa kita harus membayar? Apapun itu perbuatan kriminal. Jadi ada pro dan kontra begitu ya Pak, memang di masyarakat ya, terkait itu? Kalau ini ada bahayanya, kalau ini dengan gampang kita selalu atas nama kemanusiaan, simpati, kasihan, orang tidak akan ada pesan kepada mereka yang berbuat kesalahan. Toh kita akan ditebus kok. Jadi pesannya tidak cukup kuat. Menurut saya harus ada soal pengiriman ini, pembantu-pembantu yang tidak berpendidikan harus tapi memang sulit ya, dalam negeri pekerjaan tidak ada. Nah, ini Pak Bambang silakan menanggapi. Prinsipnya saya setuju dengan beliau, tapi saya tuh keberatan, ini kan uang rakyat pajak ya. Kalau ada orang Indonesia hukum mati kan tidak dibantu seperti ini. Nah, jadi menurut saya harusnya bukan pemerintah yang bayar, tetapi pengerah tenaga kerja. Mereka kan sudah dipotong berbagai asuransi. Orang-orang itu dipotong gajinya, udah kerja di negeri orang. Jadi menurut saya harusnya ini dibebankan kepada perusahaan-perusahaan pengerah tenaga kerja ke sana, supaya mereka juga akhirnya lebih hati-hati memilih orang, memastikan bahwa mereka mendapat perlakuan baik, sehingga saya kira kalau sampai pembantu membunuh itu pasti posisinya sangat terjepit kan. Apakah ini kalau Pak Purba mengatakan ini menjadi presiden buruk bagi pemerintah atau sebaliknya bagaimana? Sulit mengatakan presiden, tapi ini akan terjadi secara terus-menerus. Kesemrawutan pengiriman tenaga kerja. Menurut saya pemerintah ini sebetulnya dipalak oleh para pengerah tenaga kerja. Harusnya sebaliknya, pemerintah bilang, kamu kan yang dapat keuntungan dari mengerahkan tenaga kerja, jangan mau cari untungnya aja dong. Kalau ada kasus demikian, kamu bayar itu diatnya. Nah, ini proses palak ini apakah memang kalau kita katakan memang ada mafia begitu dalam pengiriman TKI? Jelas itu, karena TKI itu kita tahu dipilih, mereka tidak terima uangnya secara utuh. Mereka harus dibebani berbagai termasuk asuransi. Nah, kalau yang dilakukan sekarang pengerah tenaga kerja kan enak aja, dia kirim-kirim orang aja, dia dapat keuntungan, kalau ada masalah pemerintah yang bayar kerugian atau kelalaian mereka itu dibayar oleh pemerintah. Tapi kalau pemerintah bilang nggak bisa, kamu yang kirim, kamu yang bayar. Nah, pasti mereka dalam mengirim tenaga kerja ke sana, mereka akan pikir, wah ini orang bisa membunuh orang misalnya, wah jangan dikirim gitu loh. Kalau sekarang tidak ada pendidikan bagi pengerah tenaga kerja ini. Dan Pak Purba, ini juga dari Pak Tatang Razak, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu juga mengatakan kan memang pemerintah sudah menunjukkan keberpihakan tapi tidak membela warga negara atau TKI yang memang melakukan tindak kriminalitas begitu. Ini ada retensi juga, pemerintah juga sepertinya mau tidak mau mengeluarkan anggaran 12 miliar begitu dan sisanya ditanggung oleh masyarakat Indonesia dan PJTKI begitu, Pak Purba melihat. Pemerintah secara konstitusi wajib melindungi semua warga negara di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu kewajiban konstitusi. Tetapi membayar bukan berarti melindungi, mereka harus membayar menanggung risiko apa yang dilakukan oleh warga negaranya. Tadi Bambang juga mengatakan bagaimana semerautnya pengiriman tenaga kerja. Tetapi sebenarnya contoh Presiden Filipina beberapa waktu yang lalu di United Emirat Arab ada tenaga yang juga akan dihukuman mati. Secara pribadi terbang ke sana, membujuk, lalu mengirimkan menteri, membujuk pemerintah itu akhirnya membatalkan. Sehingga Filipina itu sangat kuat pemerintah yang melindungi. Dan orang di negara-negara Timur Tengah tahu
Kita tidak bisa bermain-main dengan pemerintah Filipina. Dan mereka tahu dengan Indonesia jauh lebih gampang bermainnya. Karena mulai dari awal dari kampung sampai mereka tiba sampai kembali diperas. Tenaga kerja kita sampai sekarang masih diperas di bandara. Nggak usah kita bantah lah, sangat telanjang. Artinya itu pemerintah di Filipina sangat concern. Tapi kalau di Indonesia mungkin Presiden SBY sedang sibuk berkampanye mungkin. Ya, saya kira ini kan bukan sekarang ini aja, sudah berkali-kali terjadi. Kalau saya yang terus terang yang saya sangat membuat saya geram itu, pertanggungjawaban perusahaan pengirim ini mana? Betul. Tapi kalau kita lihat, tapi kita lihat sendiri juga ekses dari pembayaran diet ini juga kan 417 dari data Migran Care bahwa buruh migran terancam hukuman mati di beberapa negara. Nah ini Pak Bambang melihatnya seperti apa? Ya itulah, jadi ada kesan dipalak kan gitu loh. Ya, kalau saya sih melihat begini, kalau orang melakukan satu bisnis itu kan ada potensi untung, potensi rugi. Dia tanggung dong dua-duanya. Tapi dengan sistem diet ini, ketika dia kirim tenaga kerja, dia mendapat keuntungan perusahaan ini. Tahu-tahu tenaga kerja ini bermasalah. Kok harus pemerintah yang dan rakyat Indonesia yang lain yang membayar diet ini? Sebetulnya kan ada yang namanya sistem asuransi. Pengerah tenaga kerja, kamu harus bayar premi asuransi, pokoknya menanggung kalau ada apa-apa dengan tenaga kerja itu, apakah dia sakit, dia meninggal, dia bermasalah hukum, kamu harus tanggung biayanya. Supaya perusahaan tenaga kerja itu memilih tenaga kerja yang dikirim juga dengan hati-hati, ya, tidak sembarangan. Kemudian juga mereka memastikan tenaga kerja itu tidak dalam tekanan sehingga mereka sampai harus membunuh majikannya dan sebagainya. Pak Purba, kalau dikatakan ada mafia diet di Arab Saudi, ini bagaimana Bapak melihatnya? Sulit mengatakannya karena mereka punya undang-undang sendiri, budaya sendiri. Kita jangan salahkan mereka. Mereka punya budaya begitu. Kalau mau dibebaskan ada pembayaran. Itu budaya mereka. Saya nggak bisa menyalahkan mereka. Itu risiko kita di negara orang lain. Tapi kita kesemrawutan yang luar biasa. TKI juga bisa bebas karena pemerintah dari awal mereka semua bermain dari awal sampai akhir. Jadi selama kesemrawutan ini, saya nggak mau menyalahkan Bapak Presiden. Saya nggak begitu suka polisi pemerintah. Tapi he's not the only person to blame gitu loh. Bukan hanya satu-satunya yang dilayan. Tapi sekali lagi kita jangan mengalahkan Arab Saudi. Mereka budaya hukum sendiri, ya jangan kita kirim. Lalu ini urgensinya sendiri untuk mengatasi hal ini Pak Bambang, agar seperti mungkin gunung es ya, fenomena gunung es yang tidak terpecahkan, selalu terus-menerus ada kasusnya, bagaimana? Ya kalau menurut saya sih seharusnya pemerintah punya kebijakan, ini harus ditutup aja lah berangkat ke Saudi itu, tapi tentu dipikirkan orang-orang ini bekerja di mana. Sebab dampak dari pengiriman ini tidak hanya ini kan si puncak gunung es ada yang dihukum mati. Coba kalau kita ke kampung-kampung tempat orang-orang asal dari TKW itu berangkat sana, kan siapa yang mengurus anak mereka, ya kan? Nah, kemudian bagaimana keadaan mereka? Itu banyak cerita-cerita yang menyedihkan. Kalau Pak Purba sendiri, bagaimana tanggapannya urgensi? Harus yang dilakukan pemerintah saat ini daruratnya seperti apa? Sulit, saya setuju, tapi dilarang juga sangat sulit ya. Dalam negeri tidak ada, tapi jangan lupa nasib pekerja dalam negeri, pembantu rumah tangga tidak lebih baik loh. Betul. Jadi selama itu kita mengatakan di buktinya undang-undang PRT sampai sekarang tidak ada yang mau meloloskan itu, termasuk mungkin kita juga. Ya, saya setuju itu, tapi dengan catatan paling tidak kalau dia PRT di sini, kalau ada masalah dia bisa kabur, dia bisa gampang lah gitu. Kalau di negeri orang coba, udah dikunci, paspor diambil. Artinya harus ada badan khusus yang memang menangani baik Sudah itu. ada. Badan khususnya sudah ada, tapi tidak efektif karena saya kira gampang kena suap lah kasarnya oleh para pengerah tenaga kerja, karena ini menyangkut keuntungan yang amat besar. Menghadapi orang-orang yang lemah, tidak sadar, kesadaran hukumnya rendah. Ini eksploitasi kalau menurut saya. Ya, mohon maaf ini Pak Bambang dan Pak Purba, kita harus jeda sejenak. Ini kami akan kembali pemirsa Berita Satu View kembali dengan tema mengenai maraknya peluncuran hasil survei jelang pemilu 2014. Tetaplah bersama Jurnal Pagi. Kembali lagi dengan Berita Satu View, dan di segmen ini kita akan melihat pemberitaan hasil survei yang makin marak diluncurkan jelang pemilu 9 April. Masih bersama Pak Bambang Harimurti dan juga Pak Cornelius Purba. Ini kita lihat juga Pak Bambang bahwa memandang fenomena hasil survei terkait kemarin juga CSIS mengatakan dua kontestasi dari Pilpres sendiri, ada dua Jokowi dan versus Prabowo. Ini bagaimana? Ya, walaupun ada masalah juga karena kan kalau kita lihat hasil survei sendiri,
partainya Prabowo, Gerindra itu sangat kecil kemungkinannya bisa memperoleh hak untuk mencalonkan presiden. Walaupun sudah masuk ke 3 besar begitu ya dari hasil survei. Karena kan harus 25% suara atau 20% kursi. Kursi ya. Sehingga dugaannya kan dia harus berkoalisi dengan partai. Jadi kemungkinan Prabowo sendiri menjadi calon presiden itu belum 100%. Nah ini kalau Pak Purba, kalau kita lihat untuk partai sendiri sama PDIP juga masuk ke kategori nomor 1 begitu dengan perolehan 20,1% ini dari CSIS. Anda melihatnya apakah memang ini bisa menjadi indikator yang cukup signifikan gitu? Kita lihat sampai tanggal 9 sih. Sampai satu hal, kepercayaan masyarakat pemilih kepada partai politik sangat-sangat rendah. Ya. Ada teman saya wartawan Jepang mengatakan biasanya pemilihan ini dia kirim 7-8 orang wartawan. Dia hanya sendiri. Dari 8 berita yang dipropos sama dia, 1 pun tidak diterima. Karena dia bilang platform partai politik Indonesia tidak ada yang berbeda satu sama lain. Tidak ada ciri-ciri khas. Yang kedua, orang itu sebenarnya sangat jenuh melihat partai ini. Orang menunggu soalnya pemilihan presiden. Itu lebih hidup karena saya berhubungan saya langsung dengan presiden saya kan itu. Jadi agak sulit meramalkannya untuk di tengah kejenuhan pemilu ini. legislatif besok ya. Iya, kejenuhan, ketidakpercayaan. Ada mengatakan gini, pilihlah orangnya. Orangnya saya suka tapi partainya saya tidak suka. Atau partainya saya tidak suka, orangnya saya suka. Jadi saya nggak tahu apapun survei nggak tahu sebaiknya tanggal 9, tapi satu hal orang tidak kepercayaan sangat rendah. Oke, nah ini dampak atau eksesnya sendiri tadi kredibilitas, kepercayaan juga rendah. Apakah ini akan memaksimalkan atau memunculkan kembali golput dengan besaran yang cukup signifikan begitu Pak Bambang? Saya ragu kalau golputnya akan besar karena sekarang orang mengidentifikasi pilihannya bukan pada partainya tapi pada calon presidennya. Jadi saya kira kalau misalnya ada kenaikan luar biasa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu bukan karena mereka percaya pada PDIP, tapi karena mereka lihat, wah PDIP mencalonkan Jokowi gitu loh. Ya, demikian juga dengan Gerindra. Kalau ada Gerindra dapat lonjakan suara dibandingkan sebelumnya, itu lebih karena mereka melihat Prabowo-nya, bukan karena melihat soal platform Gerindra ini apa sih bedanya PDIP sama Gerindra gitu. Jadi ini betul-betul kita masih tersandera ya oleh figur. Mungkin yang sudah agak bebas dari itu Golkar gitu. Kalau Golkar ini aneh, mungkin perolehan partainya lebih tinggi daripada perolehan untuk calon presidennya. Ya, nah kalau kita lihat ini Pak Purba, sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi pertimbangan dari redaksi untuk masing-masing survei ini? Ini bagaimana dinamikanya seperti apa? Terus terang kita nggak terlalu memperhatikan sebenarnya, karena macam-macam survei. Dan itu survei kan, tapi kita tidak bisa memprediksikan bahwa itu akurat, mana yang paling akurat. Tapi sekali lagi orang lebih tertarik kepada presidennya. Tapi saya juga mengatakan Jokowi sebenarnya orang tertarik bukan karena dia luar biasa hebat. Tetapi mungkin satu-satunya calon presiden yang kita tahu yang terbebas dari rejim Orde Baru, yang tidak berutang budi, yang tidak terikat, dan juga yang tidak disiksa juga. Jadi orang mengatakan, oh ini Jokowi ini seperti saya gitu loh, ini tetangga saya yang bisa saya ajak ngobrol. Jadi bukan platform. Orang tidak tahu sebenarnya platform apa platform Jokowi. Dan apakah ini masyarakat semakin skeptik dan juga ada krisis kepemimpinan begitu terkait dari banyaknya calon yang banyak tapi tidak terlalu diunggulkan, tapi ini hanya satu saja yang digadang-gadang begitu Pak Purba? Satu hal sebenarnya kita positif ya. Sebenarnya demokrasi kita udah lumayan matang rupanya. Jadi masyarakat itu juga ini jenuh, itu skeptisme, ciri-ciri orang sudah makin matang berdemokrasi. Walaupun seperti kata Bambang, orang lebih kepada figur sebenarnya, kepada figur. Tapi Indonesia dulu juga Pak SBY karena ada figur tertentu gagal, look presidential, dan sekarang orang melihat yang rakyat gitu loh. Jadi belum platform. Kalau kita lihat ini Pak Bambang, bagaimana anggapan atau mungkin ada skeptikal dari masyarakat, wah jangan-jangan hasil survei ini juga bayaran begitu? Oh iya jelas, masyarakat pasti berpikir begitu, tapi kita juga membedakan kan survei ini dilakukan siapa dan sudah ada rekam jejak lembaga survei mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak gitu. Karena kita sudah berkali-kali menghadapi pemilu dan sudah kelihatan kalau survei ini dibayar oleh siapa peserta ya pasti bias gitu. Jadi kalau
saya sih melihat masyarakat juga sudah cerdas melihat survei mana yang layak dipercaya dan mana yang tidak. Tapi kalau bagi saya sendiri yang lebih penting dilihat itu sebetulnya apakah di dalam survei itu masih besar orang yang mengatakan belum mempunyai pilihan. Kalau saya lihat sekarang ini sudah kecil sekali jumlah. Survei manapun kita lihat kelihatannya orang semua sudah punya pilihan. Baru tinggal sedikit yang artinya persentasenya juga ini paling tidak partainya, dan partainya itu bukan karena dia pendukung partai A, dia lihat partai ini akan mendukung calon presiden siapa. Karena itu kita lihat PDIP kan beriklannya bukan pilihlah PDIP karena kami adalah begini-begini. Tapi ada pilih PDIP, calon presiden PDIP adalah Jokowi. Ya. Jadi yang dijual tuh calon presidennya. Lalu ini bagaimana ini dengan partai-partai Islam, apakah harus bekerja ekstra keras untuk bisa mungkin ya, saya kira meraih kalau dari presidensial? Ya, saya kira partai-partai Islam ini pertama dia tidak punya figur yang bisa dijual sebagai calon presidennya. Dan karena itu sangat besar pengaruhnya di dalam pemilihan umum di Indonesia sampai saat ini. Mereka jadi kesulitan, dan kita lihat memang tren menurun terus dari partai-partai yang kita sebut partai Islam. Antara lain juga karena ternyata partai-partai Islam yang tadinya mengatakan kami ini partai agama, bermoral dan sebagainya, ternyata perilaku pengurusnya banyak yang jauh dari bermoral begitu. Jadi masyarakat kecewa, dan konsumer atau masyarakat yang kecewa itu jauh lebih susah untuk dibujuk ketimbang orang yang belum pernah dikecewakan. Nah ini Pak Purba dari KPU juga melarang ini untuk mengumumkan hasil hitung cepat yang diluncurkan saat masa tenang. Tanggapannya seperti apa, Pak? Saya kira bukan masa tenang. Karena masa tenang kita termasuk media nggak boleh lagi menyiarkan, melaporkan apapun soal iklan. Pas sesudah orang mencoblos, sebenarnya bisa quick count. Saya nggak melihatnya terlalu banyak masalah di situ, karena orang sudah mencoblos. Kan walaupun ada beda waktu di Papua, di Bali dan tetapi karena orang sudah mencoblos tidak apa-apa sebenarnya. Saya juga kurang paham kekhawatiran KPU. Dan tidak mempengaruhi, kecuali tidak mempengaruhi lagi, tapi saya sudah selesai semua memilih. Mungkin Pak Bambang punya pendapat lain. Saya kira saya bisa memahami kalau pemilihan masih berlangsung, masih ada orang-orang yang belum memilih. Karena memang ada efek yang namanya efek bandwagon. Jadi orang pengen memilih yang pasti menang gitu. Tapi saya kira dalam hal ini KPU agak terlalu berhati-hati. Saya justru khawatir kalau tidak dikasih quick count dengan waktu cepat, masih ada kemungkinan memanipulasi dari penghitungan. Jadi menurut saya begitu sudah ditutup pencoblosan itu sudah selesai, harusnya langsung boleh diumumkan. Ya, terakhir ini mengawal pemilu yang bersih nantinya, harus seperti apa urgensinya di Pak Purba? Ini yang sangat berbahaya karena masyarakat kita waktu 2009, 2004, 2009 masih ada semangat itu. Sekarang sudah rutinitas. Dan itu yang berbahaya. Jadi masyarakat sudah agak menjaga jarak, kurang nggak begitu peduli lagi. Tapi juga nanti menurut saya akan ada kerusuhan-kerusuhan kecil dari calon-calon yang gagal. Akan ada protes, akan ada sedikit kerusuhan. Tapi siapa sih yang mau mendukung orang yang kalah? Di Aceh sebenarnya yang agak mengkhawatirkan. Apakah Pak Bambang punya pendapat yang sama? Kalau saya lihat di seluruh wilayah Indonesia umumnya orang sudah tidak maulah ribut-ribut mendukung orang calon yang kalah dan emosional. Tapi memang ada dua wilayah yang saya pikir kita harus ekstra hati-hati, yaitu di tempat yang Aceh karena itu sisa-sisa konflik bersenjata masih ada, dan di Papua di mana kesukuan itu masih amat tebal gitu. Bahkan kadang-kadang satu partai pun kalau berlainan suku bisa ada pertempuran berdarah gitu ya. Baik, ini kita harus jeda lagi Pak Bambang, Pak Purba. Kami akan kembali dengan pembahasan lain mengenai proyeksi pemberitaan media untuk sepekan mendatang. Tetaplah bersama Dialog Jurnal Pagi. Anda masih menyaksikan Dialog Berita Satu View Jurnal Pagi, dan di segmen terakhir ini kita akan menanyakan apa proyeksi pemberitaan di media untuk sepekan ke depan. Ya, kalau dari Tempo sendiri? Ya, kita lihat kalau untuk berita jangka pendek kan ada kecelakaan kereta api ini, ya, pastilah itu menyangkut kendaraan umum, kereta api lagi, ya, yang sedang mengalami perbaikan luar biasa sebetulnya, tiba-tiba ada kecelakaan ini. Tapi kalau untuk seperti majalah, kami sedang sangat prihatin soal penyalahgunaan kekuasaan oleh jaksa ini. Ini yang
Kalau yang pertama dulu kasus Indosat, lalu kasus Chevron, sekarang itu kasus PLN. Ya. Gimana PLN yang justru menyelamatkan uang negara 21 juta euro ya, atau kira-kira berapa itu? Mungkin sekitar 300-400 miliar, itu malah orang-orangnya ditahan oleh oknum-oknum jaksa kalau menurut saya. Karena PLN sedang membenahi dirinya. Sekarang PLN dengan sistem yang baru itu harga-harga jauh lebih murah. Tapi ada mungkin ribuan orang yang selama ini menerima manfaat dari markup di PLN zaman dulu, itu sekarang bekerja sama dengan oknum jaksa. Malah orang-orang yang mau membenahi PLN ini sekarang sebagian ada yang ditahan malah. Oke, kalau dari The Jakarta Post sendiri, isu terhangat pekan depan? Saya kira tak isu terhangat pemilu ya. Tapi karena ada masa tenang, kita tidak bisa menyiarkan apapun memberitakan. Jadi lebih kepada sebenarnya kepada mungkin juga teknis pemilu, kepada bahwa kamu ini prosedurnya, bahwa ini kemudian kita mempersiapkan diri kalau sesuatu terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sekarang tidak ada kasus besar dan kebakaran hutan itu luar biasa di Riau. Ternyata bisa diatasi kalau kita punya komitmen. Karena Pak SBY rupanya gerah juga ya. Ternyata kita bisa. Soal Jakarta tetap macet. Orang mau tahu siapa gubernur Jakarta. Nah, kalau untuk pemilu sendiri, kira-kira yang akan diangkat begitu di pekan depan terkait pemilu? Kita tidak punya tradisi New York Times ya. Begitu. Akan vote for this. New York Times punya editorialnya, kita tidak. Tapi kita sebenarnya menyuruh adakan perubahan, change ya. Perubahan terserah bagaimana pemilih melihat perubahan ini. Yang kita khawatirkan juga sebenarnya yang terjadi sesudah pemilu ini, karena orang sudah terbiasa pemilihan-pemilihan lokal, yang ada manipulasi dan mereka luar biasa, tidak ada lagi rasa bersalah. Dan juga KPU sekarang jauh lebih tidak independen daripada yang sebelumnya menurut saya. Ini juga ada bahaya, termasuk KPUD. Itu yang akan kita juga perhatikan. Tapi juga satu yang nggak tahu baik apa tidak, perhatian media luar negeri sangat rendah. Wah, legislatif. Karena pemilihan juga di India, ada di Afghanistan. Dan orang menunggu wartawan-wartawan asing mendaftarnya itu untuk Juli. Tapi kontradiktif dengan IHSG yang naik setelah Jokowi efek ya. Benar-benar animonya dari ekonomi sendiri ini sangat besar begitu. Ya, namanya pasar ya. Nah, saya kira ini dibedakan. Yang sepi itu kan pemilu legislatif ini. Kayaknya orang nggak terlalu peduli partai-partai. Tapi ya itu kalaupun ada keuntungan ya lebih karena kalau Gerindra karena Prabowo, PDIP karena Jokowi gitu. Tapi kalau memilah partai-partai, partai ini begini, partai itu begitu, hampir tidak ada wacana itu. Semuanya dianggap itu sama aja partai ya. Dengan jumlah caleg yang begitu banyak ya mungkin masyarakat. Dan juga banyak yang tidak dikenal. Jadi kita bikin survei itu orang-orang banyak yang nggak kenal sama caleg-caleg ini. Apakah topik itu juga akan diangkat di pekan depan terkait pemilu? Saya kira itu akan ditekan. Dan untungnya ada berbagai LSM yang punya integritas yang kemudian mencoba menyeleksi paling tidak mereka. Dan dampaknya itu begini. Kalau zaman dulu kan mereka kampanyenya jangan pilih politisi busuk. Kalau sekarang tidak, mereka berusaha lebih positif. Mereka bilang kalau yang caleg-caleg ini kayaknya tidak bermasalah. Sebetulnya yang mereka mengatakan di luar ini bermasalah, tapi mereka nggak mau bilang gitu. Mereka cuma bilang kalau yang ini kayaknya oke gitu. Dari semua partai, jadi mereka nggak bisa dituduh membela partai tertentu. Mereka betul-betul melihat orang, rekam jejak orang-orang itu. Dan saya kira ini satu kemajuan yang baik ya. Kalau dulunya sangat negatif, sekarang kita lebih positif. Kita masih punya harapan, apakah begitu juga Pak Purba di pemilu legislatif nanti 9 April? Saya sangat percaya rakyat Indonesia yang sederhana, yang disebut tidak berpendidikan, yang tidak tahu banyak hal, mereka sangat dewasa, mereka sangat smart. Yang terjadi persoalan adalah segelintir elit politik kita yang menjadi masalah. Mereka itu biang kerok, bukan rakyat. Dan mereka yang tidak dewasa. Mereka tidak dewasa. Ya, jangan sampai masyarakat menjadi objek politik begitu ya. Tahun 99, seluruh dunia mengatakan Indonesia tidak siap pemilu, tapi sangat damai karena rakyat luar biasa. Baik. Tapi saya sendiri kan untuk sebelum memilih saya melakukan riset siapa calon-calon. Saya surprise loh. Banyak calon-calon yang sayangnya kurang dikenal, sebetulnya rekam jejak dan kompetensinya itu menjanjikan. Jadi saya
berharap betul bahwa mereka terpilih dan kualitas DPR kita akan jauh lebih baik. Kita lihat dinamikanya nanti 9 April kita akan memilih untuk dipilih. Ya, jadi kemungkinan kalau mau aman menurut saya jangan pilih yang sekarang anggota DPR dan yang rapor merahnya ini sudah terlihat. Rasanya kemungkinannya milih perempuan tuh lebih aman daripada laki-laki. Waduh, ini keuntungan bagi caleg dari perempuan. Sayangnya sedikit. Terima kasih Pak Bambang, Pak Purba telah hadir di Berita Satu View. Pemirsa, Jurnal Pagi akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda berikut.